Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz, ustazah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Dandim 1621 TTS. Tentu jika ada anggota TNI yang membersamai beliau juga yang saya hormati, terutama sahabat saya Pak Endet yang sangat sibuk untuk mendokumenkan kegiatan malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten TTS bersama jajarannya. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid, Ketua DMI TTS. Yang saya hormati dan saya muliakan Rois PCNU Kabupaten TTS, Ketua serta seluruh jajaran Surya Tanfiziyah PCNU Kabupaten TTS. Juga yang saya hormati para pimpinan Banom di lingkup Nahdlatul Ulama, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, lengkap dengan anggota bansernya yang saya hormati dan saya cintai. Ya, mumpung saya ini sudah didaulat selain sebagai kepala bidang pendidikan Islam juga sebagai ketua PWNU NTT. Oleh karena itu saya sapa juga semua keluarga besar pendidikan Islam yang ada di Kabupaten TTS. Ada sejumlah kepala madrasah. Saya lihat ada hadir di sini. Yang paling kelihatan hadir Ibu Kepala Mas Al-Hikmah Soe. Ini dengan segudang prestasi siswanya. Kemarin siswanya berhasil mewakili TTS sekaligus mewakili NTT di ajang nasional KSM, kompetisi sains madrasah. Hanya memang belum sempat meraih medali, tapi paling tidak sudah mewakili Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional. Juga kepala TPQ, pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah diniyah, semua keluarga besar pendidikan Islam termasuk guru PAI, guru madrasah, semuanya yang saya hormati. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Ketua Takmir Masjid Agung Al-Ikhlas Soe dan seluruh jajarannya, yang salah satu pengurusnya yang menodong saya, Bapak Dandim. Ini menodong saya ini tidak pakai tanggung-tanggung, dengan ancaman. Saya bilang saya sudah tidak punya waktu karena saya begitu padat. Kemarin saya pulang dari Jakarta bawa kontingen KSM, langsung seharian kemarin di Kupang itu maulid 3 tempat. Ada yang pagi, siang kemarin itu dengan keluarga Madura, itu pelaksanaannya di Gedung El Tari, kantor gubernur. Lalu kemudian malamnya, tadi malam itu dengan Fatayat Kota Kupang. Jadi beruntun kemarin itu. Terus kata salah satu pengurus masjid ini, pokoknya kita tidak mau tahu, katanya Pak Dandim.
Saya bilang lah, sekarang ini kan ada Gus Miftah yang datang. Cukuplah, saya bilang, ini Gus Miftah ini sudah luar biasa. Tidak, kami Masjid Agung akan bikin sendiri lagi. Dan kami mohon betul, pokoknya Pak Kabid harus datang. Saya bilang, saya memang punya waktu itu hanya hari Senin, itu saya harus masuk kantor. Karena Selasa pagi itu saya harus berangkat ke Alor. Karena tiket sudah diisut. Selasa itu maksudnya besok. Pesawatnya itu terbang besok itu jam 8.15. Sementara malam saya masih di sini. Jadi saya terima kasih Bapak Ketua MUI sudah mendoakan saya tadi. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah, mampu memikul semua beban ini. Ada teman saya Kristen dari Sumba Tengah, tadi malam itu datang bertamu ke rumah. Dia memberikan komentar terhadap kegiatan saya yang cukup padat. Dia bilang begini, Tuhan itu tahu, bukan besarnya amanat, besarnya tanggung jawab yang diberikan, tetapi Tuhan tahu bahwa pundaknya Bapak itu kuat. Katanya begitu. Saya bilang, ini orang lain lagi cara omongnya. Ya, saya mohon doa dari kita semua, karena insya Allah besok pagi saya ke Alor. Malam ini saya masih di sini karena pemaksaan. Tetapi saya merasa ini adalah sebuah kecintaan kita, kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak butuh dalil, yang tidak butuh alasan. Untuk mengungkapkan cinta kita kepada beliau itu, saya kira tidak boleh ada alasan-alasan. Kenapa? Kita ingat waktu kita menjalin cinta dengan kekasih kita dulu, sebelum jadi istri, sebelum jadi suami, itu apapun kan kita terabas. Pacar kita minta apa saja waktu itu kita siap berikan. Apa saja yang diminta. Tidak kenal hujan, tidak kenal angin, semua kita terabas demi cinta. Dan waktu itu cinta kita kepada pacar kita yang sekarang sudah jadi istri, yang sekarang sudah jadi suami, kita tidak pernah cari di Al-Quran, kita tidak pernah cari hadisnya. Ada tidak dasarnya kita cinta kepada istri kita, kepada suami kita dulu itu, waktu masih menjadi pacar. Lah sekarang itu kita ungkapkan cinta kita kepada baginda Nabi. Masa iya kita harus cari dalilnya? Masa iya orang bikin apa namanya ini, pohon pisang ini dikasih telur-telur itu? Saya baru tahu kenapa pohon pisang yang diambil, bukan pohon kelapa. Juga yang saya hormati, saya masih belum selesai ini yang saya hormati ini, karena Pak Ubah dari tadi ini ada melotot ke saya ini. Beliau ini sengaja saya belum kasih hormat. Yang terakhir yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh anggotanya, karena saya takut nanti pulang saya tidak dikasih telur sebentar ini. Saya ini sudah dipesan sama teman-teman di bidang. Pesannya lewat teman saya, pokoknya pulang sebentar, kita minta di bidang besok itu katanya harus ada telur. Waduh, saya bilang ini kalau kurang telur ini, saya ada bawa telur 4 tadi di mobil. 4 kali 2 ada 8, tapi telurnya tidak bisa dimakan. Karena ceritanya tadi pagi itu saya bawa ke kantor tadi pagi itu hasil perolehan maulid 3 tempat tadi kemarin itu. Saya kumpul semua tadi pagi, saya bawa ke kantor. Di kantor itu rebutan, yang Kristen, yang Katolik, teman-teman itu semua ikut makan. Saya bilang makan, ini berkahnya maulid. Bahkan kemarin Pak Dandim, saya cerita sama Bapak Kakanwil. Pak Kakanwil saya ini kan Katolik, hadir di maulidnya orang Madura, keluarga Madura kemarin. Sampai di Mahalul Qiyam,
Waktu mahalul qiyam tadi itu, ya Nabi salam alaika, semua kan berdiri. Saya bilang sama Bapak Kakanwil, Bapak duduk saja. Saya takut nanti dia bertanya kenapa ini berdiri. Begitu beliau duduk, kita semua kan berdiri. Tiba-tiba datang satu orang panitia itu bawa parfum. Kan kebiasaan kita kalau berdiri, ada yang bawa daun pandan, bunga-bunga yang harum-harum itu, atau parfum. Nah, yang bawa parfum ini dikasih pakai sama Bapak Kakanwil yang lagi duduk. Bapak Kakanwil ini bingung. Saya bilang, Bapak terima parfum itu. Dan akhirnya Bapak Kakanwil berdiri. Setelah beliau berdiri mengikuti seluruh rangkaian kita baca sampai marhaban, sampai tola al-badru. Kemudian setelah beliau duduk selesai, saya cerita ke beliau, Bapak, itu berdiri tadi itu adalah berdiri penghormatan. Sebelum kita berdiri tadi, teman-teman yang duduk di depan itu sedang membaca peristiwa yang begitu banyak keajaiban di saat Nabi akan lahir. Ya taruhlah seperti yang dibaca tadi, fahtazal arsyu taraba wasti basyara. Itu artinya arasnya Allah bergetar hebat, bergetar dengan rasa riang gembira. Kenapa? Karena yang akan lahir ini adalah sosok makhluk yang luar biasa. Itu baru aras, belum lagi kursinya Allah. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Jadi saya cerita sepintas sama Bapak Kakanwil. Jadi tadi itu berdiri Bapak, kita berdiri menyambut Nabi itu lahir. Karena sampai di cerita itu Nabi lahir. Waktu Nabi lahir, kita memberi salam kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Wahai Nabi, salam untukmu. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Tidak cukup hanya memberi salam, juga mengucapkan selamat datang kepada Rasul. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jaddal Husaini, Allah marhaban, marhaban. Saya cerita ke Bapak Kakanwil, itu adalah ucapan-ucapan selamat datang. Nah, karena kita sedang merasakan bahwa Rasulullah itu sedang lahir, lalu kita berdiri. Akhirnya beliau bilang, oh begitu ya. Nah, nanti Bapak kalau diundang di keluarga muslim, anaknya cukur rambut atau akikoh, anaknya nikah. Kalau di masyarakat pesisir itu, ketika perahunya mau dikasih turun ke laut, orang berangkat haji, orang-orang pesisir itu yang dibaca itu. Intinya kita umat Islam ini ketika mengiringi acara-acara sukacita, nikah, sunat anak, akikoh, masuk rumah baru, pergi haji, itu kebanyakan yang dibaca itu adalah kitab maulid. Saya sampaikan begitu. Nah, kalau sampai dicerita tentang Nabi lahir itu, maka kita berdiri. Berdiri itu memberikan sambutan atas kelahirannya Nabi. Baru beliau paham, oh begitu. Jadi berdiri tadi itu Bapak bukan sembahyang, bukan. Kan kalau mereka Katolik atau Kristen, biasa kalau sembahyang itu kan berdiri. Kalau Kristen itu begini, ya kan? Kalau Katolik berdiri sambil ya memberikan silang-silang di sesuai tata cara mereka. Nah, kalau tadi itu Bapak tidak sama dengan itu. Berdiri tadi itu hanya berdiri memberikan penghormatan kepada baginda Nabi. Baru beliau paham. Itu baru kemarin saya cerita ke beliau. Jadi memberikan penghormatan ini terutama kepada ketua panitia Pak Uba, ini sangat penting.
karena untuk mencairkan suasana. Jangan sampai nanti ada yang tidak diberikan penghormatan, pulang sebentar saya tidak dikasih senyum, saya tadi tidak dihormat. Nah, oleh karena itu saya minta maaf memang sekarang jika ada yang terlewatkan. Pertama, mari kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, khususnya kita semua yang karena cinta kita kepada beliau kita berkumpul di tempat ini. Padahal maulid di kota Soe ini saya hitung, yang saya tahu itu sudah mungkin lebih dari 10 kali. Kemarin waktu di GOR itu cukup besar dan banyak sekali yang hadir. Penyelenggaranya K2S. Ternyata di sini pun masih tetap banyak yang hadir. Saya tidak tahu kita hadir ini karena cinta kepada Rasul betul-betul atau karena telur. Karena kalau di Kupang pada Andim kemarin itu, habis Mahalul Qiyam itu sudah anak-anak itu sudah berdiri di telur-telur itu. Jadi begitu selesai berdiri, mereka rebutan itu telur-telur. Telur ada uangnya, ada uang-uangnya juga. Saya lihat ini kayaknya tidak ada uang itu. Ada ya? Mungkin karena uangnya lebih besar maka saya tidak kelihatan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Bapak Dandim, Bapak Ketua MUI, para sesepuh semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Yang ingin saya sampaikan pada peringatan ini ada 3 kesimpulan. Saya langsung kesimpulan di awal. Biasa kesimpulan kan di akhir. Tapi saya ingin menyampaikan 3 ringkasan atau 3 kesimpulan. Yang pertama, siapakah Rasulullah itu? Yang dahsyat, yang luar biasa, yang daya tariknya itu sangat dahsyat sehingga menghimpun kita semua di tempat ini. Yang kedua, apa ajaran inti yang dibawa oleh Rasulullah untuk kita semua? Kemudian yang ketiga, apa yang diinginkan Rasulullah dari kita semua sebagai umatnya? 3 ini yang ingin saya sampaikan kepada saya dan kita semua. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, tentang siapa Rasulullah itu, sosoknya seperti apa, itu sudah sering kita baca di kitab maulid. Kitab maulid yang kita baca itu sudah sangat lengkap. Kitab maulid ini ada panjang-panjangnya. Kalau tadi yang dibaca Fahtazzal arsyu taraba wastibsyara, itu adalah kitab maulid Deba. Nama kitab maulidnya itu Maulidud Debai. Kemudian kalau yang dibaca oleh sebagian orang-orang tua kita dalam bentuk syair, ya saya tidak tahu di Soe ini apa sering dibaca atau tidak, yang diawali dengan Alhamdulillahilladzi qad aujada, ada yang baca itu, min nurihi nurum bihi ammal huda, sabaqal awalima fil wujudi bi asriha, fal kullu minhu fil haqiqati mubtada, a'ni bidzalika nur man sadal wara wa zakat anasiruhu syarifatu mahtida, al mustafa khairal wara khairul khalaiqi man sama wa ala falaki siyadati sudada. Kalau itu namanya kitab Maulidul Azab, Al-Azab. Itu biasanya kalau di Sumba, di pesisir-pesisir, mau kasih turun perahu, habis bikin perahunya mau dikasih turun ke laut, maulid itu yang dibaca. Ada lagi maulid Barzanji. Barzanji itu diawali dengan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Surga dan segala macam kenikmatannya dipersiapkan untuk orang-orang yang membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada Nabi itu tidak akan sia-sia, karena orang yang cinta kepada Nabi tentu akan semakin banyak menyebut namanya. Itu sudah rumus.
Orang kalau cinta kepada sesuatu, maka dia akan sering menyebut sesuatu yang dia cintai. Inilah alasannya kenapa kita banyak membaca sholawat, apalagi ada dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, ini perintah Allah, bersolawatlah kalian semua, bersalamlah kalian semua kepada Nabi dengan solawat dan salam yang sebenar-benarnya. Ini perintah oleh para ulama, supaya kita ini banyak membaca solawat kepada Nabi, maka ditulislah kitab-kitab maulid itu, supaya setiap kita membaca cerita yang ada di kitab maulid itu, kita iringi dengan bacaan solawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ibu-ibu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, semakin banyak kita menyebut namanya, maka itu tandanya semakin cinta kepada nama yang kita sebut itu. Jadi tentang profil Rasulullah itu siapa, itu sudah banyak kita baca di kitab maulid, hanya kita terkadang hanya membaca, tidak tahu maknanya. Nah, itu baru 3 kitab maulid yang saya baca, yang saya sebut tadi. Ada lagi kitab maulid dalam bentuk syair, namanya kitab maulid Burdah. Ada lagi kitab maulid Simtud Durar. Ada banyak ulama yang menyusun sejarah atau profil Rasulullah itu dalam berbagai kitab, dan kitab-kitab itu namanya kitab maulid. Sekilas tentang Rasulullah, saya cuplik dari berbagai kitab maulid ini, seperti kitab azab yang saya sudah baca tadi. Misalnya di awal kitab azab itu, alhamdulillahilladzi qad aujada, segala puji bagi Allah yang sungguh telah mewujudkan nuran min nurihi nuran bihi ammal huda. Segala puji bagi Allah yang telah mewujudkan sosok nur dari nurnya Allah. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Yang mana nur yang Allah ciptakan itu adalah makhluk yang paling pertama, mendahului dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dari sini kita tahu bahwa dari segi penciptaan saja, nurnya beliau itu diciptakan paling duluan oleh Allah dari semua makhluk yang ada, dari langit, dari bumi, dari matahari, dari bulan, dari planet-planet, dari kita manusia, lautan, batu, kayu, semua makhluk Allah itu didahului oleh ciptaan nur Nabi Muhammad yang berasal dari nurnya Allah. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuran bihi ammal huda. Ini dari segi penciptaannya. Buktinya, ketika Nabi Adam selesai diciptakan oleh Allah, kan Nabi Adam diciptakan dari apa? Ibu-ibu, Nabi Adam diciptakan dari apa oleh Allah?
dari tanah. Tanahnya bukan hanya satu tempat. Konon di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Tanahnya diambil dari seluruh penjuru bumi. Dan itulah alasannya kenapa kita lahir ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang matanya sipit, ada yang badannya penuh dengan bulu. Karena tanah yang diambil itu dari berbagai macam penjuru dunia. Itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Begitu selesai jasadnya diciptakan, dikasih masuk ruh dalam jasadnya, Nabi Adam buka mata pertama. Hidup Nabi Adam. Apa yang dilihat oleh Nabi Adam? Nabi Adam melihat tulisan yang indah di pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Adam konon dalam riwayat bertanya kepada Allah, sudah ada orang sebelum saya berarti ya Allah? Ada. Dialah Muhammad. Dialah Nur Muhammad yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan kamu Adam, kata Allah, diciptakan berasal dari nurnya Muhammad itu. Maka kemudian dibahas dalam kitab Maulid Deba, ya, Qila huwa Adam, ada al-hadisul awal dan seterusnya, dijelaskan Adam diciptakan oleh Allah dari nurnya Muhammad, Nuh diciptakan oleh Allah dari nurnya Muhammad, Idris dari nurnya Muhammad, semua dari nurnya Nabi Muhammad, termasuk kita. Kita Allah ciptakan dari nurnya Nabi Muhammad itu. Ini yang kadang kita tidak sadari. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah itu sangat punya alasan. Dan tidak perlu kita cari-cari lagi dalilnya. Karena kita ini diciptakan oleh Allah dari nurnya beliau. Itulah alasannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu di awal penciptaan beliau. Nabi Adam lalu kemudian buka mata melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya ada syair, Miftahul Jannah La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ibu-ibu ya, terutama yang punya bayi. Saya tadi lihat ketua PCNU TTS ini punya cucunya rewel. Dia gendong cucunya. Nah, mana abah ketua PC ini? Abah ketua PC dikasih nyanyi lagu Jawa. Lir ilir, lir il. Enggak usah nyanyi lir ilir. Ada lagi lagu Bengawan Solo. Ganti saja lagu Miftahul Jannah La ilaha illallah, sambil mendiamkan anak pakai kalimat-kalimat itu sangat luar biasa. Anak-anak mulai kita biasakan mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah sejak lahir. Kenapa anak bayi lahir itu kita disuruh azankan kuping kanannya, qomatkan kuping kirinya, agar kalimat yang didengar pertama kali di dunia adalah kalimat-kalimat thayyibah. Dan mudah-mudahan ini akan terhujam di dalam dirinya, dan kalimat-kalimat itulah yang nanti di akhir hayatnya akan keluar dari lisannya. Karena kita ini ya, ketika kita mengalami kesakitan, sakarat dan seterusnya, kalimat yang akan keluar dari lisan kita itu adalah kalimat yang biasa kita ucapkan. Kalau lisan kita ini hobinya maki, jangan kaget nanti waktu malaikat Israel cabut nyawa kita dalam kondisi kita sekarat, yang keluar itu adalah maki-maki. Karena memang lisannya biasa. Ini pakai tua panitia saya ingatkan memang.
ketua panitia ini kan mulutnya aja juga suka aduhai. Makanya saya tidak tahan dengan aduhainya itu, makanya saya hadirin. Saya suka contoh begini, Bapak Ibu sekalian. Saya punya saudara perempuan itu 4. Setiap melahirkan, saudara perempuan saya ini, setiap melahirkan itu operasi. Dan mereka belum mau masuk kamar operasi kalau saya belum datang. Jadi mesti saya dulu yang dampingi, padahal suaminya mereka ada. Saya hanya pesan satu, ayo zikir, la ilaha illallah. Saya hanya suruh mereka zikir sebelum masuk kamar operasi. Ayo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati Allah, Allah, Allah. Di lisan, la ilaha illallah, illallah. Kenapa? Tunggu nanti jawabannya waktu kamu sadar. Waktu sudah habis operasi, keluar ke kamar rawat, mulai sudah yang gosok minyak kayu putih, maksudnya biar cepat sadar. Itu biasanya orang kalau setengah sadar akan mengucapkan kembali kalimat-kalimat atau kata-kata yang tadi sebelumnya dia ucapkan. Makanya akan keluar la ilaha illallah, la ilaha, kan bagus. Coba kalau sebelum operasi itu dikasih tahu, kau sadar ya, kau harus kuat, ingat anak-anakmu, ingat suamimu. Nanti kalau kamu tidak kuat, suamimu nikah lagi, ayo bagaimana? Lalu kemudian dia mulai ingat pacar-pacar suaminya, mantan-mantannya. Ada si Anita, si Yuni, si ini diingat semua. Nanti waktu sadar, waktu dia sadar nanti kasih minyak kayu putih itu sadar, Anita, Yuni. Kenapa dia sebut nama-nama itu? Karena nama-nama itu yang sebelum dia dibius tadi, dia sebut, dia ingat. Makanya kita kalau mau nanti waktu mati nanti kita waktu dicabut ruhnya, waktu kita akan sekarat nanti, yang akan kita tidak sadar mengucapkan kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang biasa kita baca. Saya senang ada orang-orang tua zaman dulu, tidak tahu mudah-mudahan di Soe ini ada. Kalau jatuh sesuatu, Bapak ketemui, jatuh misalnya, jatuh ini botol. Yang mereka sebut itu orang-orang dulu ini. Tahu orang sekarang masih ada tidak? Muhammad. Yang mereka ucapkan itu Muhammad. Betul tidak? Ada tidak itu? Itu harus kita pelihara terus. Jangan sampai habis. Itu maksudnya Muhammad. Dia baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan seandainya waktu dia ruhnya dicabut, dia kaget dicabut ruhnya, yang dia sebut Muhammad. Luar biasa itu. Ada lagi kebiasaan orang-orang tua kalau bersalaman, apa yang dibaca? Allahumma sholli, Allahumma sholli. Itu kebiasaan yang bagus, harus terus dipelihara ya. Ibu Haja Musyawarah, anak-anak di Aliyah, biasakan itu bersalaman Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kalau di madrasah Bapak Dandin ada sholawat sendiri. Saya punya sholawat sendiri kalau di madrasah. Kalau kepala-kepala madrasah itu sudah tahu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita semua orang hebat, kita semua harus semangat, kita semua harus kompak. Insya Allah madrasah hebat. Ini sholawat untuk di madrasah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau kepala mas saya ini, Ibu Haja Musyawarah, kalau baca sholawat itu tadi begini bunyinya, salatullah salamullah, karena memang itu dialeknya orang Bugis. Tidak heran. Insya Allah, insya Allah.
La ilaha illallah. Itu dialek. Memang kita ini dipengaruhi oleh dialek-dialek. Tapi minta maaf, insya Allah itu tidak mengurangi makna. Orang dialeknya begitu, kita mau paksa bagaimana? Sama dengan orang Jawa, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Kita mau paksa bagaimana? Itu memang begitu bunyinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu baru sosok Rasulullah ketika nurnya diciptakan oleh Allah. Jadi coba kita biasakan lisan kita ini mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, termasuk lagu-lagu yang kita nyanyi. Hentikan nyanyi lagu-lagu yang negatif. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Di ujungnya lagu itu capek, capek, capek. Siapa yang menyanyi lagu itu? Yang menyanyi lagu itu, yang punya lagu itu almarhum Mbah Surip. Mbah Surip kemudian meninggal. Oleh medis menyatakan Mbah Surip meninggal karena kecapean. Karena lagunya capek, capek, capek. Akhirnya meninggalnya juga karena kecapean. Karena itu diminta. Ingat Niki Ardila? Pasti Kang Endet pasti tahu Niki Ardila, karena itu konconya di Jawa Barat. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Ini lagunya Niki Ardila waktu itu, dan laku sekali. Tiba-tiba Niki Ardila meninggal dalam sebuah kecelakaan di Bandung. Meninggal dalam sebuah kecelakaan di Bandung, dan akhirnya menyusul mamanya yang sudah pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu. Kenapa? Dia menyanyikan lagu itu. Mama, mama, aku ingin pulang, aku rindu dengan mama. Ya sudah, karena rindu dengan mama, Allah kasih mati dia supaya cepat ketemu dengan mamanya. Makanya ibu-ibu, saya ingatkan, terutama yang janda-janda. Maaf kalau ada janda di sini. Jangan suami itu meninggal tiap hari bikin status rindu, bikin status fotonya suami diupload, lalu kemudian tulis di sini, tulis di bawahnya, rindu engkau wahai suamiku. Saya sering tegur janda-janda yang suka mengupload foto suaminya, lalu kemudian menuliskan kata-kata rindu. Saya bilang begini, ibu punya anak tidak? Punya anak 3 Pak Ustadz. Kalau punya, stop, tulis kata-kata itu. Kenapa? Karena kalau kamu betul-betul dipanggil oleh Allah untuk menyusul suamimu, anak-anakmu nanti akan menjadi yatim piatu. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu hati-hati. Maka daripada kita, ya, itu lagunya apa itu? Ada penyanyi-penyanyi sholawat yang muda-muda itu, grup band apa itu saya lupa namanya. Daripada kita ngomong orang, mendingan kita sholawatan. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nah, kata-kata setelah itu kan daripada ngomongin orang, mendingan kita bersolawatan. Itu jauh lebih baik. Tidak usah lagi tanya, apa dalilnya kamu solawat? Aduh, kapan ini nanti kiamat, buru-buru nanti. Mau solawat saja pakai tanya dalil. Solawat itu banyak macamnya. Ini karena sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Maulid begini, mari kita mengenang Rasulullah dengan memperbanyak membaca solawat. Kalau kita sakit saja, ada solawat namanya solawat tib. Solawat biar kita ini mohon kepada Allah agar kita dikasih kesehatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. NU sedang membangun kantor, sedang membangun sekretariat. Kita butuh banyak bantuan agar Allah gerakan hatinya orang-orang membantu kita membangun gedung NU. Ada sholawatnya, namanya sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wasallam. Ada banyak macam sholawat. Kalau mau sering berkunjung ke Baitullah, mau sering berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke Rasulullah, ada sholawat. Sholawat haji namanya. Ada banyak macam sholawat. Dan saya mengamalkan sholawat haji itu sejak masih di pesantren. Saya baca terus sholawat itu. Karena saya masih di pesantren, walaupun miskin, bodoh, udik, banyak korengan, tapi sudah kepingin naik haji waktu masih di pesantren. Saya amalkan terus sholawat ini. Alhamdulillah tadi saya bisik Pak Dandim. Pak Dandim, saya jadi petugas haji ini sudah 5 kali. Itu baru jadi petugasnya. Belum saya jadi waktu haji sendiri. Belum lagi saya umroh. Dan insya Allah tanggal 10 November pas hari pahlawan, saya bersama 4 orang jamaah dari SOE akan umroh nanti tanggal 10 terbang dari Jakarta menuju ke Saudi. Singgah terlebih dahulu di Dubai. Mohon doanya Bapak Dandim, Bapak Ketua MUI dan kita semua. Semua ini mungkin saya merasakan, saya banyak mengamalkan sholawat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiq sholatan tarzuquna biha min ahli taufik dan seterusnya. Saya tidak mau kasih semua di sini nanti. Yang mau silahkan datang bawa kain putih, duduk di atas kain putih, ayamnya juga ayam putih, baru saya kasih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu bagian dari bagaimana kita mengagungkan Rasulullah baru dari penciptaannya. Kemudian masih di kitab Maulid yang dibaca tadi. Saya tidak mau yang lain-lain. Yang dibaca tadi, fahtazzal arsyu staraba wastibsyara, aras bergetar karena gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Wasdadal kursiyyu haibata wa waqara, kemudian kursinya Allah juga bertambah kehebatannya. Kemudian wamtala'atis samawatu anwara, langit-langit penuh dengan cahaya. Itu menjelang Rasulullah lahir. Itu kalau ada tanda-tanda alam seperti ini, berarti sosok yang lahir ini bukan sosok biasa. Wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa wastighfara. Terus kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para malaikat, ya, para malaikat bergemuruh membaca la ilaha illallah, membaca tahmid, membaca istighfar, menyambut kehadiran Rasulullah yang akan lahir sebentar lagi. Kemudian selanjutnya walam tazal ummuhu tara'an wa'an min fakhrihi wa fadlih. Ibunya Rasulullah tidak henti-hentinya sambil menahan rasa sakit perutnya, rasa sakit orang yang mau melahirkan, tapi juga beliau menyaksikan dengan mata kepalanya keanehan-keanehan yang ada di sekelilingnya. Min fakhrihi wa fadlih. Ini ibunya menyaksikan itu. Ini tanda apa ini? Ibunya sendiri bingung. Kalau kemudian falam mastadda bihat talq biidni rabbil khalq wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallama sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lalu ibunya menyaksikan itu sambil menahan rasa sakitnya, sakitnya menjadi bertambah. Rasulullah lahir dalam keadaan sajidan, sujud. Rasulullah lahir itu sujud, sajidan hamidan syakiran hamidan. Rasulullah lahir itu dalam keadaan sujud. Ini di semua keterangan, di semua riwayat. Kalau di kitab Maulid berjanji,
Bahasanya bukan seperti itu, bahasanya begini. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'ay yadayhi alal ard rafi'ar ra'sahu ila sama. Itu bahasanya di kitab berjanji. Rasulullah waktu lahir, tangannya itu diletakkan di bumi, di tanah. Diletakkan, dua-duanya diletakkan. Itu kan orang sujud. Kemudian setelah itu kepalanya diangkat ke langit. Itu Rasulullah waktu lahir. Kita waktu lahir kan tidak begitu. Lahirnya kita ada yang tangannya keluar duluan, ada yang kakinya keluar duluan. Sampai ibu kita itu sengsara gara-gara kaki yang keluar duluan. Seorang ibu mendambakan kalau anaknya lahir itu kepala yang keluar duluan. Kalau kepala artinya mulut semua keluar. Tapi coba kalau kaki yang keluar duluan, pasti takae di tangan, iya kan? Tangannya takae di atas ini waktu kakinya keluar duluan. Belum lagi kita waktu lahir di bale-balenya bambu. Lahir anak kena kepalanya duluan di bambu, tok. Begitu besar anaknya benjol kepalanya. Kenapa? Waktu lahirnya kena di bambu. Tapi Rasulullah waktu lahir dalam keadaan sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir bagaikan bulan purnama. Oleh karena itu kenapa dalam menyambut kelahiran Rasulullah, waktu kita berdiri begini, kalau lagu versinya Haddad Alwi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada ungkapan begini, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Wahai Nabi, salam untukmu. Wahai Rasul, salam untukmu. Wahai kekasih Allah, salam untukmu. Semua selawat untukmu. Engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan purnama. Karena itu tadi banyak keterangan yang menyebutkan Nabi waktu lahir dalam keadaan sujud, memuji kepada Allah. Bahkan di keterangan yang lain menyebutkan Nabi waktu lahir kemaluannya sudah dikhitan, matanya sudah dikasih celak, pusarnya sudah dipotong, sudah dalam keadaan terpotong. Tidak perlu lagi cari perawat untuk potong ari-arinya. Tapi Rasulullah sudah dalam keadaan bersih. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah kakeknya Abdul Muttalib. Setelah melakukan itu, Abdul Muttalib menggendong cucunya, dikasih nama Muhammad, lalu dibawa ke dalam Ka'bah, mengitari Ka'bah, di dalam Ka'bah sambil memuji kepada Allah. Dari sini saja kita sudah bisa merasakan betapa Rasulullah itu adalah sosok yang mulia. Saya terus terang, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau cerita tentang ini, saya merasa macam Rasulullah itu ada dekat kita. Kita seolah-olah menyaksikan keadaan itu. Ini yang membuat kita, kenapa kita berdiri menyambut Rasulullah hadir. Entah kenapa, Bapak Ibu sekalian, saya suka melihat orang-orang tua. Mungkin orang tua seumur Bapak Ketua MUI, sesepuh-sesepuh kita. Coba kalau kita bilang la ilaha illallah, atau kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, apa yang kita lakukan? Apa yang biasa spontan kita lakukan? Telunjuk kita angkat, betul tidak? Kalau kita menyebut, kita zikir la ilaha illallah, saya suka perhatikan orang-orang tua. Kalau baca di zikir salat itu kan ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Itu mesti orang-orang tua itu angkat tangannya, angkat jarinya begini. Itu spontan. Dan tidak bisa kita larang, tidak usah lagi cari dalilnya. Kenapa kau angkat ini jari begini waktu baca itu syahadat? Itu spontan, dia mentauhidkan Allah. Sama dengan kenapa kita berdiri waktu kita baca
ya Nabi salam alaika. Itu spontan kata kita memberikan penghormatan kepada sosok makhluk yang paling mulia di muka bumi yang Allah ciptakan. Bupati saja kalau datang kita disuruh berdiri kok. Mari hadirin kita berdiri menyambut bupati datang. Kita berdiri. Ada tidak yang berani, saya duduk sajalah karena waktu itu saya kan tidak pilih dia. Itu akan kelihatan kita ini sebagai lawannya. Mau tidak mau kita berdiri. Saya teringat waktu Covid kemarin, upacara 17 Agustus, Bapak Dandim, kita semua diwajibkan ikut upacara dari rumah masing-masing. Mengikuti upacara proklamasi kemerdekaan yang diselenggarakan di istana, lalu kemudian kita ikut di televisi, ikut di YouTube, ikut di mana-mana. Lalu kita kayak orang gila di rumah. Di TV, bendera naik Indonesia Raya, kita juga berdiri hormat, ini TV. TV yang kita hormat. Apa kita disebut orang gila itu? Tidak. Saya bilang ini terbukti. Jadi kalau hari ini orang mempermasalahkan tentang berdiri ketika kita membaca salam kepada Nabi, itu sangat lucu. Sangat lucu. Karena ini nyata-nyata kita baca ceritanya. Dan ceritanya sampai di Nabi lahir, kita ucapkan selamat datang kepada Nabi yang akan lahir untuk kita. Waktu Covid saja bendera dinaikkan di Jakarta, kita nonton di TV, kita berdiri. Hormat ini. Baru waktu itu kita harus difoto. Habis foto dikirim untuk laporan. Ingat loh kepala madrasah, semua disuruh berdiri seperti itu. Kita semua Indonesia, ini di televisi, kita juga berdiri. Indonesia tanah airku, ini hormat. Hormat, ini lihat di TV ini. Itu terbukti. Jadi tidak usah lagi kita cari-cari alasan kenapa kita berdiri kayak orang gila. Tidak ada pentingnya itu berdiri, karena dia tidak menghayati, dia tidak merasakan Rasulullah itu ada bersama dia. Seandainya dia merasakan, dia akan lebih dari berdiri, bahkan bisa mencucurkan air matanya mengenang kelahiran Rasulullah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Allah umroh, haji, itu begitu masuk di batas kota Madinah, ya, itu Rasulullah itu serasa datang menyambut kita masuk di kotanya. Karena kita ke Madinah itu berkunjung kepada Rasulullah. Apalagi sambil kita iringi dengan sholawat, salam kepada beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ya minta maaf saja Bapak Ketua Panitia, karena tidak ada jam di situ, saya tidak tahu ini jam berapa. Ya, jadi saya tidak bisa lihat jam, jadi saya omong saja terus. Coba ada jam di situ, saya bisa ukur waktu. Nanti Bapak taruh jam di situ, supaya saya omong saya lihat jam. Jadi minta maaf yang sedikit-sedikit lihat jam tadi, saya tidak bisa lihat jam karena tidak ada jam di situ. Itu kalau kita masuk kota Madinah dengan mengungkapkan salam dan sholawat kepada Nabi, itu kalau kita tidak berderai air mata kerinduan kita kepada beliau, itu sudah luar biasa. Bapak Ibu, kita kan tidak hidup di zaman Rasulullah, kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Tapi seandainya Allah memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan perjumpaan kita dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi, itu luar biasa. Satu ketika Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah berkhutbah.
Rasulullah menyampaikan khutbahnya, ini khutbah terakhir, khutbah wada. Dan Rasulullah meminta kepada para sahabat, siapa yang pernah saya sakiti, ayo acungkan tangan sekarang. Siapa yang pernah saya zolimi, siapa yang pernah saya ambil hartanya, ayo ngaku sekarang. Ini para sahabat sudah tahu Rasulullah sudah mau meninggal. Tidak ada yang berani angkat tangan. Dalam keheningan itu tiba-tiba satu orang sahabat angkat tangan, saya Rasul. Kaget semua yang ada di masjid. Ya, Ukasah, sebut sahabat ini namanya Ukasah. Apa yang pernah saya rugikan kamu? Kata Ukasah, ya Rasul, dalam sebuah peperangan saya mengikutimu, cambukmu mengenai punggung saya. Oh baik, kata Rasulullah. Bilal, ambil cambuk di rumah. Jadi Rasulullah perintahkan Bilal untuk ambil cambuknya di rumah. Tapi sebelum itu Abu Bakar berdiri sambil menangis. Hei Ukasah, berani-beraninya engkau ingin mengkisos Rasulullah. Ini saya jadi tumbalnya. Cambuk saya berkali-kali. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, Allah tahu hatimu. Duduk. Tidak puas Abu Bakar, Umar berdiri. Umar ini kan terkenal seorang pemberani. Sebelum masuk Islam, Umar itu pembunuh, bahkan anaknya sendiri dibunuh. Karena Umar itu tidak menginginkan anak perempuan. Begitu tahu kalau anaknya perempuan dibunuh, Umar berdiri. Ukasah, kau tahu kan, saya ini seorang pembunuh. Saya jadi tebusannya. Tega-teganya kamu mau mengkisos. Umar duduk. Kemudian Utsman berdiri, Ali berdiri. Kata Ali, Ukasah, saya ini sepupunya Rasulullah, anak mantunya Rasulullah. Saya jadi tumbalnya, silahkan cambuk saya berkali-kali. Ali duduk. Kemudian berdiri lagi dua cucunya Hasan dan Husain, yang sering kita sebut dalam marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal Husaini. Marhaban, selamat datang wahai kakeknya Hasan dan Husain. Hasan Husain berdiri, cucu kesayangan Rasulullah. Berdiri Hasan dan Husain. Hai Ukasah, kami, engkau tahu kan, kami ini adalah kekasihnya Rasulullah, cucu kesayangannya. Kami dua sekaligus jadi tumbalnya. Wahai cucuku berdua, duduk. Bilal, cepat ambil cambuknya. Bilal keluar ke rumah Fatimah. Sampai di rumah, sahabat Bilal salam kepada Fatimah. Fatimah bertanya, ada apa Bilal? Rasulullah minta saya untuk mengambil cambuknya. Siapa yang berani untuk mengkisos Rasulullah? Fatimah menangis tidak rela. Tapi ini perintah, wahai Fatimah, kasih cambuknya. Bawa, singkatnya cerita, bawa ke masjid. Kasih kepada Rasulullah. Ini Ukasah, sini Ukasah, ini cambuknya. Ukasah ambil cambuk, semua sahabat itu tegang semuanya. Ukasah lagi-lagi buat atraksi. Ya Rasul, waktu itu cambukmu mengenai punggungku, pas waktu itu bajuku tersibak, sehingga cambukmu kena langsung di kulitku. Ini sahabat ini sudah geram luar biasa. Berani sekali Ukasah ini. Akhirnya Rasulullah buka bajunya, menyingkap bajunya, suruh Ukasah, pukul Ukasah, cambuk Ukasah. Apa yang dilakukan oleh Ukasah? Ukasah memeluk diri Rasulullah, mencium, membuang cambuknya, dan kemudian memeluk diri Rasulullah. Ya Rasul, siapa yang tega mencambukmu? Tidak akan ada yang tega untuk mencambukmu. Saya hanya rindu ya Rasul, ingin menempelkan wajahku yang hina ini dengan kulitmu yang mulia. Rasulullah akhirnya menyatakan, wahai para sahabatku sekalian, kalau kalian ingin melihat ahli surga hari ini, inilah orangnya. Jadi Ukasah itu hanya buat siasat, buat sebuah drama agar bisa menempelkan wajahnya yang hina dengan kulit Rasulullah yang mulia. Itu karena mereka hidup bersama Rasulullah. Nah, kita sekarang yang tidak pernah ketemu Rasulullah, apa yang kita lakukan? Pengorbanan apa yang kita lakukan? Hanya telur yang kita taruh di situ. Telur tidak seberapa, satu rak itu 60.000. Sudah naik harga sekarang.
yang sebelum naik harga 55.000. Saya suka beli telur karena suka hidup sendiri di Kupang, jadi gampang beli telur yang gampang dimasak. Ini kemuliaan Rasulullah yang kita rindukan. Baru satu. Yang kedua, hadirin dan hadirat rahimakumullah, ajaran inti dari Rasulullah adalah akhlakul karimah. Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sesuai dengan tema yang ada di depan kita. Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Agar kita menjadi rahmat untuk sekalian alam, kuncinya ada di akhlak. Orang kalau tidak berakhlak tidak akan bisa menjadi rahmat. Tapi kalau orang punya akhlak, dia akan dicintai oleh banyak orang. Dia akan menjadi rahmat untuk semua orang. Mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau kepercayaan, semua akan senang dengan dia. Kenapa? Karena dia adalah sosok rahmat. Kenapa dia bisa menjadi sosok rahmat? Karena kuncinya ada di akhlak. Saya mau cerita, Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya duduk lagi lah sedikit. Seorang pakar di Amerika namanya Thomas J. Stanley melakukan penelitian kepada 733 konglomerat milioner yang ada di Amerika. Kenapa mereka berhasil menjadi seorang milioner? Dia teliti. Ternyata ditemukan ada 100 faktor yang berpengaruh orang itu berhasil menjadi seorang milioner. Dari 100 faktor itu tidak semua saya cerita. 10 faktor yang paling tinggi, 10 faktor yang paling atas, 1 sampai 10 itu semua berkaitan dengan akhlakul karimah. Nomor 1 apa? Saya tidak mau menyebut 10-nya karena nanti larut saya pulang. Yang paling dominan, nomor 1 faktor yang paling berpengaruh keberhasilan seseorang menjadi milioner adalah kejujuran. Apa Bapak Ibu? Kejujuran. Ternyata kalau jujur, biar kita itu kafir, biar kita agamanya apa saja, kalau jujur insya Allah berhasil. Padahal jujur itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sejak kecil disebut apa? Al-Amin. Rasulullah itu tergiur, Khadijah tergiur dengan Rasulullah karena Rasulullah itu orang jujur. Khadijah kan seorang pedagang, seorang saudagar kaya, janda kaya. Khadijah itu. Begitu Rasulullah bekerja untuknya, memperdagangkan hartanya, tidak pernah tekor sedikit pun. Pulang dagang, Rasulullah laporkan, ini laku sekian, ini kembali sekian, ini barang yang rusak sekian, ini barang yang tidak laku sekian. Khadijah tiap hari mendapat laporan yang luar biasa, keuntungannya berlipat-lipat. Akhirnya Khadijah tertarik dan akhirnya Khadijah melamar kepada Abu Talib Muhammad menjadi suaminya. Ini karena jujur. Akhirnya setelah Khadijah Islam bersama Rasulullah, setelah diangkat menjadi Rasul di umur yang ke-40 tahun, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah di jalan Allah. Itu kenapa? Karena jujur. Maka pantas Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kamu berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kamu kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kamu kepada surganya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, satu lagi bukti cerita kenapa Rasulullah itu berhasil, karena akhlak, dan akhlak yang paling utama dari Rasulullah adalah kejujuran. Ketika Ka'bah direhab, Hajar Aswad mau diletakkan, setelah selesai direhab, mau diletakkan kembali pada posisinya. Tiap-tiap suku itu bersiteru. Satu suku bilang, saya yang pantas untuk taruh Hajar Aswad. Satu bilang, saya lebih pantas. Satu bilang, saya lebih pantas. Bertengkar mereka. Akhirnya karena alot diskusinya, mereka bersepakat, sudah begini saja. Besok subuh, siapa yang datang duluan di sini, dia yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Akhirnya mereka pulang tidur semua. Ternyata siapa yang datang duluan besok subuh?
Yang datang duluan besok subuh di Masjidil Haram di depan Ka'bah itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apakah Rasulullah merasa saya yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Tidak. Rasulullah lagi-lagi mengedepankan akhlak. Rasulullah tahu bahwa mereka ini orang-orang tua. Walaupun mereka ini nanti pada satu saat jadi musuh Rasulullah, tapi Rasulullah menghormati mereka sebagai orang tua. Begitu mereka datang rame-rame, suku-suku yang lain, lihat Muhammad yang datang duluan. Wah, kita kalah ini. Berarti dari suku Quraisy yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah tidak sombong. Rasulullah tidak bangga, tidak membanggakan dirinya kalau dia akan meletakkan itu. Rasulullah letakkan sorbannya. Rasulullah gelar sorbannya. Kemudian Rasulullah ambil Hajar Aswad diletakkan di sorban. Kemudian Rasulullah panggil, ayo Pak, mari. Ayo Pak, dari suku ini, ayo mari. Semua sini, mari, mari. Semua sudah lengkap. Rasulullah suruh mereka pegang sorbannya, pegang sisi-sisinya sorban. Lalu kemudian mereka disuruh angkat. Ayo angkat rame-rame. Minta maaf Bapak Ketua Muhammadiyah, saya lupa siapa tadi ya. Yang saya hormati, minta maaf. Disuruh angkat sama Rasulullah. Ayo angkat rame-rame. Mereka angkat rame-rame, lalu kemudian Rasulullah sudah angkat tinggi, baru diletakkan Hajar Aswadnya oleh Rasulullah. Itu Hajar Aswad, Bapak Ibu, batu yang jadi rebutan semua orang kalau datang ke Ka'bah. Nyawa pun jadi taruhannya untuk mencium Hajar Aswad. Bergepe-gepe di situ, bertindis-tindis di situ untuk mencium Hajar Aswad. Karena ada dua batu di dunia ini yang berasal dari surga, yakni Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Dua batu inilah yang berasal dari surga, yang dikirim oleh Allah ke muka bumi ini. Maqam Ibrahim itu menjadi sebuah tanda kebesaran Allah yang ada di Masjidil Haram. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di rumah Allah yang dibangun pertama di muka bumi ini, yang bernama Ka'bah, itu ada tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah di antara salah satunya adalah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, batu tempat Nabi Ibrahim injak dulu waktu membangun Ka'bah. Konon batu itu, kalau Nabi Ibrahim mau naik di tempat yang tinggi, batu itu naik sendiri. Kalau Nabi Ibrahim turun, turun sendiri batunya. Jadi dulu belum ada lift Masjid Al-Ikhlas Soe, sudah ada lift yang dikirim oleh Allah di Ka'bah dulu. Namanya Maqam Ibrahim. Sebagai tanda kebesaran Allah, di batu itu ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Jadi kita bicara lift, masjid di NTT yang ada lift satu-satunya adalah Masjid Al-Ikhlas Soe. Bangga Pak Ubain. Padahal dulu sudah ada lift itu. Nabi Ibrahim pakai injak naik bikin Ka'bah. Jangan sombong. Itu Maqam Ibrahim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu kehebatan Rasulullah. Akhirnya suku-suku tadi yang mau berkelahi, gara-gara hanya meletakkan Hajar Aswad, mereka kagum dengan Rasulullah. Luar biasa Muhammad. Terharu mereka dengan Muhammad. Mereka peluk cium Muhammad. Muhammad, terima kasih, engkau mendamaikan kami semua. Dari sini hadirin dan hadirat rahimakumullah, Rasulullah menginginkan kita ini hidup rukun. Kita mau di K2S, mau di majelis taklim apa saja, Al-Karomah, apa lagi, Qalbun Salim, Al-Ikhlas, mau pengurus masjid, mau NU, mau Muhammadiyah, mau MUI, mau apa saja, Rasulullah tidak menginginkan kita gontok-gontokan. Rasulullah menginginkan kita ini hidup rukun. Kalau Pak Dandim tadi bisik saya, kuncinya kita mau berhasil, ini harus kita semua menjadi rahmatan lil alamin. Pak Dandim ini luar biasa. Pak Dandim ini gurunya, setelah saya tanya tadi, beliau punya kakek guru namanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Sahal Mahfud. Ternyata Kiai Haji Sahal Mahfud itu adalah mantan ketua umum MUI pusat sekaligus sebagai Rois Am PBNU. Ini Pak Dandim punya kakek guru itu. Ayah beliau santri langsungnya Kiai Haji Sahal Mahfud. Itu nanti saya akan singgung di yang ketiga. Jadi di yang kedua ini, Rasulullah, ajaran inti Rasulullah adalah akhlakul karimah.
Kalau di madrasah, Bapak Dandim, di pendidikan Islam, saya punya 3 langkah strategis: menata hati, menjunjung tinggi akhlakul karimah, dan mengawal Islam yang rahmatan lil alamin. Karena kenapa menata hati? Karena semua ibadah kita akan sia-sia jika kita tidak luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal kita tergantung pada niatnya. Sholat, betapapun hebat kita sholat, tapi ketika kita tidak niat karena Allah kita sholat, sia-sia sholat kita. Oleh karena itu menata hati menjadi penting. Begitu juga yang di madrasah, di pendidikan Islam, semua harus kita tata hati kita, agar kerja kita di madrasah, kerja kita di pendidikan Islam menjadi ibadah yang luar biasa, dalam rangka kita menguatkan generasi Islam, generasi-generasi penerus kita. Kemudian menjunjung tinggi akhlakul karimah. Orang kalau sudah menata hati, akhlak akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Orang yang menata hati itu tidak ada sombong, tidak ada merasa hebat. Kenapa? Karena di hatinya dia hanya merasa bahwa kita sesama makhluk, kita sesama, yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Kita tidak perlu banggakan pangkat, jabatan, keturunan kita, tapi yang kita harus ada dalam hati kita adalah tawadhu, rendah hati. Hati kita harus merendah, karena di atas langit pasti ada langit. Kita jangan bangga dengan ibadah kita, karena ada banyak orang yang ibadahnya lebih suhud dari kita. Mungkin di malam hari kita tidur nyenyak, tapi ada orang yang melek di malam hari beribadah kepada Allah. Dan orang-orang yang bangun di tengah malam itu sudah dijanjikan oleh Allah maqamam mahmudah. Mereka akan mendapatkan tempat yang terpuji. Orang-orang yang dibangun tengah malam. Sementara kita ada tidur pulas. Jadi jangan bangga dengan sholat kita, puasa kita, zakat kita, karena kita tidak tahu ada banyak orang yang melakukan ibadah-ibadah sirri, ibadah-ibadah yang rahasia. Ini semua ditata di hati. Jadi orang kalau sudah hatinya tertata, dia tidak lagi membedakan, oh ini si Kristen, ini si Islam, ini si... Kita dalam Islam ini berbuat baik kepada semua, termasuk tetangga. Kita tidak disuruh hanya tetangga yang Islam, tetangga secara keseluruhan. Zal kurba wal jari dil kurba wal jaril junubi. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, tetangga dekat itu yang bagaimana? Berapa rumah tetangga dekat? Ada yang pernah dengar keterangannya? Tetangga dekat itu berapa rumah? Konon dalam keterangan 40 rumah sekitar kita itu tetangga dekat. Tapi kalau saya gampangnya begini ibu-ibu, ibu beli ikan asin di pasar, goreng di depan rumah, goreng ikan asin di depan rumah, ibu pergi sejarak sampai di mana itu baunya ikan asin tercium, itulah tetangga dekat. Kalau sudah tidak tercium, itu sudah tetangga jauh. Karena dalam Islam ini Rasulullah juga pernah bersabda untuk kita, haknya kita dengan orang lain itu ada batas-batasnya. Ketika kita punya makanan tercium oleh orang lain, maka sebaiknya makanan itu kita bagi kepada mereka yang merasakan aroma makanan kita. Makanya ibu-ibu terutama kalau makan di restoran, makan di warung, jangan suka foto taruh di status, taruh di Facebook, taruh di Instagram supaya dilihat oleh orang-orang. Kenapa? Karena kalau ibu lakukan itu, ada orang yang meleleh air liurnya karena melihat ibu makan, sementara dia tidak mampu untuk membeli makanan seperti yang ibu makan. Ibu punya makanan itu menjadi tidak berkah, menjadi hilang keberkahannya. Makanya saya paling benci melihat orang, teman, sahabat yang memposting makanan-makanan di... Saya kalau lagi makan di restoran atau di mana dengan sahabat-sahabat atau dengan teman, ada yang foto, saya bilang tolong jangan diposting. Boleh foto tapi jangan diposting. Atau sebaiknya jangan difoto waktu kita makan. Kenapa? Saya takut ada orang lain yang menangis gara-gara melihat kita makan. Kalau di pesantren, ya, mungkin Bapak Dandim ingat, ada kitab namanya Kitab Ta'limul Muta'allim untuk para santri. Di kitab itu, ya, ada sebuah adab yang diajarkan kepada para santri. Kalau kita lagi mondok, lagi nyantri, lagi sekolah, lagi belajar, kalau kita makan jangan makan di pasar, makan di warung. Kenapa? Dikhawatirkan waktu kita lagi makan ada pengemis yang datang minta, kita tidak kasih pengemis itu, maka makanan kita menjadi tidak berkah. Kalau santri suka makan makanan yang tidak berkah, otaknya menjadi tumpul, otaknya menjadi tidak cerdas, IQ-nya menjadi kurang. Jadi salah satu yang membuat IQ kita bagus, ibu kepala madrasah, jadikan makanan anak-anak yang mereka makan itu
Bapak Ubah, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Syarif, ya, suruh anak-anak kita makan makanan yang berkah, bukan hanya bergizi, tapi berkah. Makanan yang berkah itu adalah makanan yang orang lain tidak iri dengan apa yang kita makan. Selama kita makan ada orang yang menangis gara-gara makanan kita, maka makanan yang kita makan itu menjadi tidak berkah. 10 piring kita makan tidak akan kenyang, tidak akan membuahkan keberkahan apa-apa dalam diri kita. Berkah itu adalah secara bahasa artinya ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Kalau dengan kita makan, ibadah kita semakin malas, itu artinya makanan yang kita makan tidak berkah. Tapi kalau makanan yang kita makan itu berkah, begitu kita makan, kita menjadi semakin rajin ibadah, rajin berjamaah, rajin sholat, rajin zikir, rajin duduk untuk terus bertasbih pada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang diinginkan oleh Rasulullah bagi kita semua? Rasulullah hanya menginginkan kita ini menjadi umat yang bermanfaat. Apa hadisnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, ini yang saya mau omong. Kakek gurunya Pak Dandim, Al-Maghfurlah Kiai Haji Sahal Mahfud, bilang begini, kalau mau jadi baik itu gampang, cukup Anda diam. Tadi juga saya bilang sama Bapak Ketua NU di rumahnya, kita ini sama Abah Rois juga, kalau mau jadi baik saja kita diam, duduk di rumah, urus cucu, cari uang, pokoknya diam di rumah saja, urus anak istri. Kita tidak ada di majelis taklim, kita tidak ada di organisasi, kita tidak ada kegiatan di masjid, pokoknya kita urus diri sendiri. Lisan kita tidak pernah menyakiti orang, tangan kita tidak pernah mengganggu orang lain, kaki kita tidak pernah pergi untuk mengganggu orang lain. Itu sudah baik. Tapi sayang, kita belum ada di level manfaat. Kita belum ada di level manfaat. Yang diinginkan oleh Rasulullah, kita bukan hanya sekedar berada di level baik, tapi Rasulullah menginginkan kita berada di level manfaat. Kata Al-Maghfurlah Kiai Haji Sahal Mahfud, untuk menjadi manfaat itu sulit. Kenapa? Karena menjadi manfaat itu butuh perjuangan. Perjuangan itu butuh pengorbanan. Ya, orang yang berjuang kan pasti punya pengorbanan. Siapa yang mau kasih tanahnya untuk bangun kantor NU? Siapa yang mau kasih uangnya untuk beli tanah, untuk beli semen, itu hanya orang-orang yang mau berjuang. Dan orang-orang itulah orang-orang yang bermanfaat. Jadi sekali lagi, Rasulullah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Manfaat lisan kita, manfaat pikiran kita, manfaat tenaga kita, manfaat harta dan materi kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira inilah 3 renungan kita pada malam Maulid ini. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini, merenungkan 3 perkara ini, mudah-mudahan menambah mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu biar alam. Ayo sini. Laki-laki sini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya. Mic-nya mati. Mas, mic-nya mati. Anak-anak mungkin cabut. Anak-anak biar. Tes. Mic. Tes. Ya. Bapak Ibu, ini nostalgia kita dulu waktu kecil. Jadi biarkan mereka begini untuk kembali menjadi nostalgia untuk kita. Kita jadi kembali muda ini karena mengingat dulu kita begini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
أش أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.